Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati seluruh ayah bunda dari kelas 5 SD Islam Terpadu At-Taqwa 2 Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa menemani putra-putri kita belajar, bermain, beraktivitas dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan, terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru besar kita semuanya, panutan kita, contoh terbaik kita, termasuk dalam mendidik putra-putri kita. Jadi semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami sengaja membuat desain baru tentang sosialisasi program sekolah dengan cara online seperti ini, dengan cara mengupload di YouTube terkait dengan sosialisasi ANBK. Apa itu ANBK? Ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang insya Allah pada tahun ini kita akan melaksanakan ANBK pertama yang ada di Stada, yang ada di SD At-Taqwa 2 Surabaya. Jadi putra-putri panjenengan semuanya, putra-putri kita ini yang pertama kali akan menjadi penentu kualitas dari SD At-Taqwa 2 Surabaya setelah belajar sekitar 5 tahun lamanya, ya, terpending pandemi, ya, nggak ada masalah. Insya Allah anak-anak sudah siap untuk melaksanakan ANBK. Nah, hari ini detail kita akan saya akan menyampaikan bagaimana teknis pelaksanaan ANBK dari awal, dari persiapan, kemudian pelaksanaan sampai dengan hasil yang akan kita peroleh bersama, ya. Oke, untuk selanjutnya kita bisa masuk kepada materi langsung, ya ayah bunda, supaya waktu yang kita lalui menjadi waktu yang efektif. Mari kita masuk ke dalam materi sosialisasi ANBK jenjang SD tahun ajaran 2023-2024 SD Islam Terpadu At-Taqwa 2 Surabaya. Baik. Nah, ini dia wajah dari anak-anak yang sangat kita cintai dan kita banggakan, yang insya Allah anak-anak ini akan menjadi wakilnya SD At-Taqwa 2 mengikuti ANBK pertama kali di SD At-Taqwa 2 Surabaya. Mari sama-sama kita doakan anak-anak mempunyai, ya, kuat mental, kuat fisik, sehat walafiat, sehingga pada waktu pelaksanaan nanti anak-anak menjadi tenang, bisa mengerjakan dengan baik, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita doakan semoga angkasa angkatan 1 Stada sukses menjadi peserta ANBK pertama kali di SD At-Taqwa 2 Surabaya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dasar hukum atau yang melandasi dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer ANBK ini adalah ada 7, ya. Yang pertama Undang-Undang nomor 20 terkait Sisdiknas, ya. Ini undang-undang cukup lama, 2003. Kemudian yang kedua Peraturan Pemerintah tahun 2001 nomor 57 tentang Standar Pendidikan Nasional. Jadi diperbaiki undang-undang yang sebelumnya. Nomor 3 yaitu Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan PP sebelumnya. Jadi PP 57 kita disempurnakan kembali. Nomor 4 Permendikbud nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional. Jadi asesmen nasional ini baru dimulai, ya, beberapa waktu yang lalu saja, beberapa tahun yang lalu, bukan zaman kita. Kalau zaman kita dulu kan kita UN, ya, UN, USBN, apalagi itu namanya, UNAS, segala macam gitu, ya. Tapi untuk tahun ini istilahnya menggunakan nama ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer.
Nomor 5, Permendikbud RI nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Kemudian nomor 6, Kebijakan Merdeka Belajar episode 1 tahun 2020 tentang penghapusan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN yang kita kenal selama ini ya. Jadi dihapusnya USBN ada di Kebijakan Merdeka Belajar tersebut. Dan terakhir, payung hukum yang melingkupi ANBK adalah Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kemendikbudristek nomor 015-H-KP-2023 tentang pedoman operasional penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2023. Jadi insya Allah lengkap, payung hukumnya jelas untuk pelaksanaan dari ANBK 2023. Asesmen nasional sendiri itu apa? Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 17 tahun 2020 ternyata asesmen nasional yang selanjutnya disingkat dengan AN adalah salah satu. Jadi salah satu saja bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi berlaku di jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA atau SMK. Sehingga ini salah satu evaluasi pembelajaran untuk melihat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia pada tahun ajaran tersebut. Kemudian ANBK ini memantau atau mengevaluasi sistem pendidikan jenjang dasar dan menengah serta prestasi murid. Nah, jadi lebih global, tidak seperti USBN yang hanya memotret sisi akademik saja, namun untuk ANBK ini akan lebih kompleks apa yang dipotret di sekolah tersebut, begitu ya. Nah, terkait dengan kebijakan asesmen nasional ini, ANBK dilaksanakan di semua sekolah. Jadi semua sekolah atau madrasah dan program pendidikan kesetaraan. Jadi dilaksanakan baik di SD, baik di MI gitu ya, ataupun di homeschooling ya. Atapwa juga sudah punya homeschooling, jadi juga melaksanakan ANBK yang ada kelas 5-nya. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. ANBK dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah atau madrasah tersebut. Jadi pelaksananya sama dengan UN, dilaksanakan setiap tahun ya, setiap tahun di sekolah atau madrasah yang sudah memiliki kelas 5. Makanya tahun ini kita pertama kali mengadakan ANBK gitu ya. Oke, kemudian evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tapi juga perubahan skor atau tren dari suatu tahun ke tahun berikutnya. Jadi kalau selama ini kita terfokus pada hasil capaian tahun ini gitu ya, misalkan UN-nya berapa nih, rata-ratanya berapa, oh rata-ratanya sekian, ini sekolah terbaik. Nah sekarang mulai tahun 2021 kemarin berdasarkan kebijakan pemerintah tadi, bahwa sekolah sekarang dibandingkannya dengan sekolah itu sendiri dari tahun sebelumnya, sehingga ada peningkatan atau tidak. Nah, sejalan dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini ya, bersama anak-anak, bersama Dewan Guru atau Ustadz-Ustadzah, di mana anak-anak itu selain mendapatkan the best score, gitu ya, the best score yang piala-piala seperti ini, juga ada namanya the best progress. Jadi progres terbaik juga diapresiasi. Ternyata hal itu juga dilakukan oleh kementerian. Sudah tidak lagi membandingkan sekolah satu dengan sekolah lainnya, tapi membandingkan dengan progres tahun lalu dengan progres tahun depannya lagi ada peningkatan atau tidak. Nah, itu tujuannya. Kemudian, nah ini AN atau asesmen nasional hanya diikuti sebagian atau sampel murid yang dipilih secara acak dari kelas 5, kelas 8, kelas 11 di setiap satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah. Jadi yang melaksanakan ANBK ini adalah kelas 5 kalau di sekolah dasar, kalau di standar kelas 5.
Siapa yang ikut? Apakah 69 siswa kelas 5 SD At-Taqwa 2 tahun ini? Jawabannya tidak, ya, karena jawabannya untuk yang mengikuti ANBK hanya 30 siswa. Sekali lagi saya ulangi, yang mengikuti ANBK yang insya Allah dilaksanakan Oktober besok itu hanya 30 siswa dari 69. Siapa Ustadz 30 siswa yang terpilih itu? Ya, insya Allah minggu depan akan diinformasikan. Siap-siap saja siapa yang terpilih menjadi wakil terhormatnya SD At-Taqwa 2 di ANBK tahun 2023-2024, ya. Hanya berapa? 30 siswa, ya. Oke. Dari hasil itu diharapkan ada potret pendidikan, ada kualitas yang terpotret dalam 1 tahun itu. Oke. Kemudian kinerja sistem terpantau secara berkala, kemudian hasil AN digunakan untuk evaluasi diri. Diri ini maksudnya siapa? Diri ini adalah sekolah. Jadi kalau ternyata hasil ANBK-nya keluar seperti ini, maka tahun depan program-program sekolah akan lebih detail untuk memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Ya, itu fungsinya ANBK. Kemudian menegaskan, ini sekali lagi, menegaskan bahwa AN bukan evaluasi individu murid seperti USBN ya, seperti USBN atau UNAS yang dulu-dulu itu kan nilainya berdasarkan per siswa. Jadi kalau nilainya siswa ini kamu adalah anak yang seperti ini, nah bisa dijudge seperti itu. Kalau ANBK besok tidak ada nilai yang mewakili siswa itu, meskipun memang benar yang mengerjakan siswa itu, cuman akan melihat nilai sekolah. Ya, yang dilihat adalah nilai sekolah, kualitas sekolah tersebut. Jadi tidak menjadi beban bagi anak-anak yang mengikuti ANBK. Mengerjakan seperti biasa saja, yang mengerjakan di laptop, mengerjakan di komputer yang ada di sekolah, selesai, sudah selesai. Ya, tidak ada beban seperti kalau beberapa tahun yang lalu anak-anak itu diforsir ya, setiap akhir pekan begitu belajar menyiapkan UN. Nah, ini enggak. Ini kita santai saja, belajar seperti apa adanya. Kemudian anak-anak mengikuti ANBK karena sekali lagi ANBK menegaskan bahwa bukan evaluasi individu ya, bukan evaluasi per anak, tapi evaluasi sekolah. Dan tidak menambah beban di kelas 6, kelas akhir-akhir ya, 6, 9, dan kelas 12 begitu ya. Kemudian asesmen nasional adalah evaluasi pendidikan, sekali lagi bukan penilaian terhadap murid, bukan penilaian terhadap guru atau penilaian kepala sekolah secara individu, tidak, bukan penilaian secara individu tapi secara global di sekolah tersebut bagaimana kualitas pendidikannya gitu ya. AN dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi perbaikan kualitas pembelajaran. Sekali lagi, kalau ada yang kurang, tahun depan akan diperbaiki dengan program-program yang akan memperbaiki yang kurang-kurang tadi gitu ya. Asesmen nasional sebagai evaluasi sistem tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap siswa yang mengikuti UN. Jadi 30 anak itu nanti tidak mempunyai konsekuensi, kalau kamu ikut kemudian nilaimu kurang, kamu akan seperti ini. Enggak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Sekali lagi, ini memotret kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Pemetaan dan umpan balik bagi satuan pendidikan atau dinas pendidikan tidak ada skor individu siswa, skor individu guru atau kepala sekolah. Jadi nanti kita dapat laporan dari dinas pendidikan, bukan nilainya siswa A, bukan nilainya guru A atau kepala sekolahnya, bukan, tapi nilai sekolah itu. Sekali lagi, datanya anak-anak nanti tidak akan terekspos. Yang menyebabkan nilainya At-Taqwa SD At-Taqwa 2 baik anak ini, yang menyebabkan SD At-Taqwa 2 nilainya turun adalah anak ini. Tidak ada seperti itu. Jadi penilaiannya global satu sekolah.
Perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Harapannya apa? Harapannya adalah peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik. Jadi tidak judgement pada satu peserta atau salah satu guru atau bahkan kepala sekolahnya, tidak, tapi secara keseluruhan, oh ini yang harus kita perbaiki dengan program-program tahun depan yang lebih baik lagi, begitu ya. Oke. Asesmen nasional memetakan mutu pendidikan di seluruh sekolah, madrasah atau program kesetaraan atau homeschooling, jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pesertanya sekali lagi kelas 5, kelas 8, kelas 11. Kalau di jenjang SD berarti kelas 5. Apa yang diujikan pada anak-anak atau apa yang diasesmenkan? Penilaiannya apa saja? Penilaiannya adalah AKM literasi membaca dan numerasi. Kemampuan anak-anak dalam membaca, mengolah informasi dalam bentuk paragraf, kalimat, ya mirip-mirip bahasa Indonesia, tapi juga akan disisipkan informasi di bidang mapel-mapel yang lainnya. Itu bagaimana? Itu literasi membaca. Kemudian ada juga AKM literasi numerasi. Kalau berbicara numerasi ya pasti tidak jauh dengan apa yang namanya matematika. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu menjadi dasarnya anak-anak lulus SD. Jadi sebenarnya ini rahasia umum saja ya Bunda ya, bahwa anak lulus SD itu sebenarnya cukup paham penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian saja. Materi selebihnya seperti pangkat 2, pangkat 3, akar pangkat, luas, keliling, persegi, keliling, bangun datar yang lainnya, apalagi volume, kemudian rata, data, apapun itu sebenarnya materi tambahan. Jadi anak SD itu cukup penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Itu saja ya. Anak-anak kalau sudah itu dikuasai, insya Allah semuanya akan menguasai. Nah, AKM literasi membaca dan numerasi ini digunakan untuk menilai hasil belajar kognitif, kemampuan akademisnya anak-anak ya. Jadi untuk melihat kognitifnya anak-anak dilihat dari membaca dan numerasi. Sedangkan untuk mengetahui hasil belajar secara emosional, sosial emosionalnya anak-anak itu menggunakan survei karakter. Nah, jadi ada ujian survei karakter juga ya. Dulu-dulu kita nggak ada. Yang ada hanya IPA, bahasa Indonesia, matematika. Kalau sekarang adalah literasi membaca, literasi numerasi, dan survei karakter. Kemudian ternyata bukan hanya siswa yang akan diuji, akan melaksanakan evaluasi. Yang melaksanakan evaluasi adalah semua pendidik. Jadi ustadz-ustadzah nanti akan melaksanakan, termasuk saya kepala sekolahnya. Apa yang kita lakukan, ujian apa yang dilakukan oleh guru maupun kepala sekolah, yaitu survei lingkungan belajar. Mohon maaf, siswa juga iya. Survei lingkungan belajar atau biasa yang disebut dengan Sulingjar, ya, disingkat sebagai Sulingjar, sebagai karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi kembali saya sampaikan bahwa Ananda ini nanti akan melaksanakan tiga hal, yaitu yang pertama AKM ya. AKM ini berarti membaca dan numerasi. Kemudian yang kedua adalah survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 penilaian nanti yang akan dilakukan oleh Ananda. Sekali lagi tidak ngefek ke Ananda secara individual ya. Oke. Kapan pelaksanaan UN-nya? Kapan pelaksanaan AN-nya ya? Asesmen nasional. Oke, jadwalnya langsung dari kementerian bahwa mulai minggu depan kita sudah disibukkan ya. Ustadz-ustadzah sudah disibukkan dengan sinkronisasi gladi bersih. Jadi Ananda ini sebelum pelaksananya nanti di Oktober, maka ada gladi bersihnya dulu supaya siap. Insya Allah semua komputer yang digunakan di Istada sudah ready ya. Oke, minggu depan sudah mulai sinkronisasi. Kemudian pekan depannya lagi
ya, gladi bersih SD tahap 1. Jadi yang pertama. Kemudian pelaksanaan suling jar ya oleh kepala sekolah dan guru pada tanggal 9 sampai 22 Oktober. Jadi Oktober itu minggu depan ya. Minggu depan ini sudah sibuk-sibuknya AN ya. Sibuk-sibuknya AN. Kemudian tanggal 13 dan 15 mulai sinkronisasi gladi bersih tahap 2 ya, memastikan bahwa pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik ya. Kemudian selanjutnya sinkronisasi tahap 2, ada juga nanti pelaksanaannya, insya Allah ini ya catat bersama-sama pelaksanaannya adalah tanggal 23 sampai 26 Oktober untuk pelaksanaan ANBK SD tahap 1. Kok ada tahap 2 ya? Tahap 2 itu untuk cadangan saja. Jadi kita memang memilih ya tahap 1, tahap 2. Insya Allah At-Taqwa atau Stada memilih yang tahap 1. Dan selesai dan wis gitu ya, segera selesai gitu ya Bunda, sehingga anak-anak bisa melaksanakan, guru-guru bisa melanjutkan pembelajaran seperti biasa gitu ya. Insya Allah sekali lagi pelaksanaan dari ANBK kita mengambil tahap 1 di tanggal 23 sampai 26 Oktober 2023 ya. Nanti akan kami sebarkan surat informasi juga. Nah, ini alokasi pelaksanaan ANBK-nya sendiri dimulai pukul 7:30, 7.30 sampai dengan 15.30. Pulang sore kah Ustadz? Tidak, nanti akan ada jadwal sesi 1 dan sesi 2. Siapa yang di sesi 1, siapa yang di sesi 2, nanti kita akan informasikan lebih lanjut ya. Oke, jadi di hari pertama Ananda akan mengerjakan literasi membaca dulu ya, tadi yang seperti saya sampaikan. Ujiannya berkaitan dengan membaca semuanya, paragraf semuanya. Nah, itu sudah kita siapkan sih, Ananda beberapa waktu yang lalu juga sudah tetap kita siapkan ya. Kemudian ada survei karakter ya, materi yang kedua. Jadi setelah membaca atau literasi membaca, ada survei karakter. Kemudian di hari kedua Ananda gantian numerasi dan survei lingkungan belajar. Jadi ada 2 materi tiap harinya yang akan diberikan pada Ananda. Sekali lagi semuanya online menggunakan komputer yang ada di sekolah. Ini ditegaskan kembali lagi nih, peserta ANBK hanya 30 siswa yang merupakan sampling dari Dinas Pusat berdasarkan tarik data BIU-AN tiap sekolah. Ayah Bunda tidak perlu bingung BIU-AN itu apa, itu urusannya sekolah saja. Yang penting 30 siswa, kita nggak bisa milih, kita nggak bisa menentukan ini kamu yang ikut, nggak bisa. Semuanya sampling dari Dinas Pusat, berarti langsung dari Jakarta. Sekali lagi, siswa kita itu sudah terkoneksi semuanya di pusat, di Kemendikbudristek sana. Jadi semuanya langsung tarik data. Insya Allah pekan depan akan ada pemberitahuan siapa saja yang beruntung mewakili Stada di 30 siswa ini yang akan melaksanakan ANBK 2023 ya. Nah, ini gambaran komputer atau laptopnya anak-anak. Ini anak-anak ini mendapatkan pembekalan ya Bunda tiap hari Jumat. Kita kenalkan dengan media komputer supaya tidak bingung klik-klik mengoperasikan mouse, mengoperasikan keyboard, sehingga nanti waktu pelaksanaan anak-anak tidak gaguk ya bingung tentang penggunaan. Insya Allah kalau anak-anak kan sudah termasuk generasi generasi Z atau generasi ya, yang sangat mudah sekali mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang IT. Ibaratnya lahir jebret itu sudah bisa megang HP anak-anak itu ya. Nah, jadi insya Allah akan diberi kemudahan supportnya oleh ayah bunda semuanya. Sekian ayah bunda informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan ANBK, dari persiapan, pelaksanaan, dan nanti pelaporannya di tahun 2024. Insya Allah semuanya akan kita
sampaikan ke panjenengan semuanya. Kami titip pesan, siapapun yang akan mewakili Stada 30 anak itu nanti, kita support bersama. Bagi yang terpilih, kita support dalam doa kita support dalam keseharian kita untuk anak-anak yang terpilih tadi. Bagi yang anaknya tidak terpilih, ya tetap mendoakan 30 anak yang terpilih dan support setiap saat kepada anak-anak yang terpilih tersebut. Insya Allah itu ayah bunda. Jika ada pertanyaan atau usulan-usulan apa, silahkan boleh japri ke wali kelas, boleh memberi masukan ke kami secara langsung. Mau datang ke sekolah silahkan, mau lewat WhatsApp juga silahkan. Kami buka selebar-lebarnya pintu untuk komunikasi bersama ayah bunda. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak diberi kemudahan, ustadz-ustadz diberi kemudahan untuk menyiapkan, dan nanti pada tanggal 23 sampai 26 Oktober 2023 diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.